Yurisdiksi. Pengertian yurisdiksi. Yurisdiksi atau jurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara. Kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki jurisdiksi. Persamaan derajat negara di mana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki jurisdiksi atau wewenang terhadap pihak lainnya. 2. Unsur-unsur yurisdiksi negara. Pertama, hak, kekuasaan, dan kewenangan. 2. Mengatur atau legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3. Objek, yaitu hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, dan benda. 4. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. 5. Hukum internasional. 3 macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat menurut John O'Brien dalam buku Hukum Internasional Suatu Pengantar, yaitu yang pertama, legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction, yaitu kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa, maupun perbuatan di wilayah teritorialnya. 2. Executive jurisdiction or enforcement jurisdiction, yaitu kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasional. 3. Judicial jurisdiction, yaitu kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum. 4. Yurisdiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian. Di antaranya, pertama, yurisdiksi teritorial. Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan, suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana, atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. 2. Yurisdiksi personal. Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal. 3. Yurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri, yang diduga dapat mengancam kepentingan, keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk menerapkan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain. 4. Prinsip yurisdiksi universal. Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat di mana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan perorang-orangan. 5. Organisasi internasional. Dalam suatu negara, organisasi internasional memiliki kekebalan tertentu terhadap yurisdiksi negara setempat. Kekebalan ini dipandang perlu untuk melaksanakan tujuan-tujuan dari organisasi internasional.
5. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional dapat lahir karena adanya tindakan. Yang pertama, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau menetapkan peraturan atau keputusan-keputusan. 2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk memaksakan agar orang atau benda atau peristiwa menaati peraturan atau hukum yang berlaku. 3. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang berdasarkan atas suatu peristiwa.